Hai, bersama gua lagi Mountain Warriors dan hari ini gua mau bahas tetap CB 150X punya gua. Dan apa yang mau gua bahas? Motor impian itu adalah tentang mimpi, tapi motor yang kita pakai tiap hari itu adalah tentang hidup. Check this out. Kalau ngomongin motor impian, gua nggak akan muter-muter. BMW GS 1250 atau GS 1300 itu motor yang jujur aja kalau lihat dari spek, aura dan kemampuannya, CB 150X gue ini nggak ada apa-apanya. Dan itu justru yang pengen gue omongin hari ini. Karena masalahnya bukan motor mana yang lebih bagus, masalahnya motor mana yang lebih cocok sama kehidupan gue sekarang. Banyak orang beli motor karena mimpi. Well, gue juga punya impian. Tapi gak semua mimpi itu harus langsung diwujudkan. Kadang mimpi itu harus disimpan dulu, biar hidup gak keteteran. BMW GS itu simbol kebebasan. Dulu lihat orang naik GS, lu langsung kebayang jalan panjang, negara jauh, waktu fleksibel, kemapanan, hidup kayak petualangan tanpa batas. Dan itu valid, itu motor yang luar biasa. Tapi gue mulai jujur ke diri gue sendiri. Seberapa sering sih gue beneran hidup kayak gitu? Atau jangan-jangan yang gue kejar bukan touringnya, tapi identitas yang nempel di motor itu. Hidup gue sekarang itu kerja, tanggung jawab, dan waktu riding yang terbatas. Riding gue bukan ribuan kilometer non-stop, tapi 30 menit, 1 jam, 2 jam di sela hidup gue yang padat. Dan di kondisi kayak gini, motor yang paling penting bukan yang paling hebat, tapi yang paling bersahabat sama badan dan pikiran. CB 150X ini bukan motor impian gue, tapi dia motor yang nemenin fase hidup gue sekarang. Dan gue sadar satu hal penting, motor yang enak itu bukan motor yang bikin orang kagum, tapi motor yang bikin lu pengen naik lagi besok. Hal pertama yang gue benahi itu adalah posisi duduk dan kontrol. Karena capek itu bukan datang dari jarak jauh. Capek itu datang dari posisi kecil yang salah tapi terjadi terus menerus. Jadi gue pasang fat bar 82 cm. Supaya riding posisinya menjadi lebih baik. Lalu gua adjust tuas kopling dan tuas rem menjadi lebih baik. Nah, tujuannya bukan kelihatan jadi kayak motor racing, tapi biar tangan, bahu, dan punggung gua itu nggak berantem sama motor. Dan efeknya tuh kerasa banget. Bukan cuman bikin lebih nyaman, tapi lebih rileks secara mental. Lu naik motor tuh nggak sampai sambil nahan badan, dan lu buat naik motor tuh bisa bernapas. Lalu modifikasi selanjutnya yang gue bikin itu adalah soal getaran dan keletihan. Ini hal yang kadang-kadang orang tuh nggak suka bahas, atau menurut mereka terlalu simple untuk dibahas. Jadi gue itu bikin hand grip yang lebih empuk daripada bawaannya. Jadi karena kenapa? Karena bukan getaran yang kerasa di 5 menit pertama, tapi getaran yang pelan-pelan bikin lu tuh capek tanpa sadar. Jadi hand grip yang lebih empuk itu benar-benar akan ngebantu sih supaya meredam getaran-getaran itu. Lalu gue juga bikin modifikasi jok yang lebih empuk. Ini pakai latex tanam, dan ini modifikasi khusus ya. Jadi bukan soal cuman empuk doang, tapi soal berapa lama tuh kita bisa riding tanpa pengen berhenti cuman gara-gara tuh punggung berantem atau punggung teriak. Lalu apalagi yang gue bikin? Ya ini bagian favorit gue. Modifikasinya itu ada di crash bar. Nah kenapa crash bar tuh penting? Ya karena kalau misalkan kita punya crash bar, kita akan bisa punya tempat buat taruh bag.
kita akan bisa juga melindungi engine kita dari mungkin rusak pada waktu jatuh, atau misalkan pas jatuh bego lah gitu kan. Nah, ini bisa melindungi. Gue pakai yang sekalian punya skid plate, jadi bener-bener tuh ngelindungin mesin juga. Lalu apalagi ya, gue bikin handguard. Nah, kenapa handguard ini penting? Ya karena kadang-kadang kita nggak pernah tahu juga kalau pas lagi dingin, udara dingin waktu touring, atau misalkan ada sesuatu ya kan, ini tangan kita lebih terjaga. Nah, banyak orang sih ngomong, emang ngapain sih bikin handguard, bikin crash bar, emang kepikiran buat jatuh. Tapi sebenarnya justru sebaliknya, gue pasang ini supaya gue nggak bakal mikir kalau jatuh tuh gimana. Karena beban riding itu bukan cuma fisik tapi pikiran. Motor yang bikin lu tenang, itu motor yang bikin lu enjoy. Lalu modifikasi selanjutnya itu adalah modifikasi dari praktikalitas hidup. Gue pasang charger HP. Ini charger HP 15 watt dari Motovolve, dan charger HP ini ada wirelessnya 15 watt, dan ini benar-benar membantu gue. Lalu gue bikin juga box belakang. Nah, sebelumnya sih gue pakai Shat 52, tapi ini gue pakai dari ASCO ya, yang otoklasenya. Kenapa gue pakainya yang ini? Karena yang Shat 542 gue tuh udah rusak, jadi gue mesti ganti. Dan ini bahannya itu dari PP teman-teman, bukan ABS. Jadi PP itu lebih kuat daripada ABS. Jadi jangan salah teman-teman, kalau ada bahan-bahan di luar sana yang darinya ABS, dari ABS ya bukan nggak kuat, tapi PP itu lebih kuat. Ini mungkin kelihatan sepele sih, tapi buat gue sih game changer. Motor langsung berubah dari hobi jadi alat hidup. Jadi charger HP itu gue kalau punya charger HP ya gue bisa pergi sejauh apapun tanpa takut baterai gue tuh habis. Lalu dengan box gue bisa taruh jas hujan, taruh barang kerja, taruh helm. Motor tuh nggak jadi nyusahin lagi, tapi motor yang jadi ngebantu. Dan ini yang sering dilupain orang waktu orang bandingin motor mahal sama motor murah. Yang satu hebat di cerita, yang satu hebat buat kehidupan sehari-hari. Nah, lalu apalagi kita ngomongin pencahayaan di malam hari ya. Gue tuh pasang bilet dan lampu tembak. Gue pasang bilet dan lampu tembak yang bisa 2 warna. Ini sayang lagi terang, jadi mungkin nggak terlalu kelihatan. Tapi ini motor pakai bilet. Ya kan? Lampu tembak 2 warna yang bisa bikin riding malam itu maupun riding hujan jadi nggak resiko, tapi penuh rasa aman. Nah, bagian yang gue nggak kejar adalah gue nggak kejar ban yang mesti dual purpose. Gue sih pakai ban bawaan ya, karena gue kejar ban yang bisa tenang di aspal, nggak bikin was-was waktu hujan. Karena gue bikin fokus ke jalan, bukan fokus ke ketakutan. Kebetulan karena gue ridingnya rata-rata di aspal, gue ngerasa ya gue nggak perlu sih pakai ban yang dual purpose. Jadi gue pakai ban bawaannya, dan kebetulan ban ini belum perlu ganti, jadi gue nggak ganti. Karena sebenarnya tujuan riding gue itu bukan pembuktian, tapi pulang dengan senyum ngelihat anak-anak gue. Dari situ, gue nggak berusaha bikin CB150X gue jadi GSKW. Tapi gue fokus kepada 2 hal. Gimana caranya riding itu bisa menjadi riding yang tenang dan menyenangkan. BMW GS itu motor impian gue. Dan gue nggak malu ngakuin itu. Tapi sekarang gue ngerti satu hal. GS itu cocok buat orang-orang yang hidupnya fleksibel. Dan CB150X itu cocok buat orang-orang yang hidupnya padat. Dan gak ada yang salah dari keduanya.
Yang salah itu kalau kita maksa hidup ngikutin motor, bukan motor ngikutin hidup. Mungkin suatu hari di fase hidup yang berbeda, lo akan lihat gue naik GS. Tapi gue gak mau sampai ke sana dengan menyesali fase hidup gue hari ini. CB150X ini mungkin bukan motor impian gue, tapi dia motor yang bikin gue tetap waras dan tetap enjoy, dan tetap jatuh cinta sama riding. Semua part yang gue pakai buat experience riding CB150X ini jadi enak, gue taruh di deskripsi. Bukan karena paling mahal, bukan karena paling keren, tapi karena itu yang beneran kepake di hidup gue sekarang. Kalau lu lagi ada di fase hidup yang sama, tulis di kolom komentar ya. Lu lagi ngejar motor impian atau motor yang nemenin hidup. So, gua Mountain Warrior undur diri. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dan tetap semangat ya jalanin hidup.